Soal nomor 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada A. Aturan peralihan pasal 5, B. Aturan peralihan pasal 4, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 2, atau E. Aturan peralihan pasal 1. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan pasal 3. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada aturan peralihan pasal 3, dengan bunyi, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Soal nomor 2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah A. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat proses pemilu atau sengketa pemilu. B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata. D. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau E. Memutuskan sengketa peradilan bagi warga negara asing. Jawabannya adalah C. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata. Berikut ini yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi 1. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat proses pemilu atau sengketa pemilu. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi kewenangan Mahkamah Agung. Soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuknya anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh A. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, B. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, C. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD, D. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah, atau E. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jawabannya adalah E. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Soal nomor 4. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab A. Pemerintah dan TNI, B. Pemuda, C. Angkatan 1945, D. Seluruh rakyat Indonesia, atau E. TNI. Jawabannya adalah D.
seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 5. Dari pernyataan di bawah ini, yang merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu: A. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. B. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. C. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. D. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Atau E. Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah D. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Soal nomor 6. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen pertama, tugas utama DPR adalah: A. Membentuk undang-undang dan peraturan daerah. B. Mengajukan usul rancangan undang-undang. C. Mengadakan penyelidikan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. D. Menyetujui rancangan perubahan suatu rancangan undang-undang. Atau E. Mengawasi pemerintah terhadap jalannya pelaksanaan pemerintahan. Jawabannya adalah B. Mengajukan usul rancangan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen pertama, maka tugas utama DPR adalah mengajukan usul rancangan undang-undang. Soal nomor 7. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramidal di Indonesia menjadi: A. Landasan pemikiran yang resmi dan fundamental suatu bangsa. B. Pedoman bagi pelaksanaan suatu bangsa Indonesia. C. Pandangan hidup yang sangat mendasar bangsa Indonesia. D. Ciri dan karakteristik bangsa. Atau E. Kedudukan bangsa dan negara di mata dunia internasional. Jawabannya adalah D. Ciri dan karakteristik bangsa. Di sini kunci utamanya adalah fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramidal. Hierarki dan piramidal adalah kunci utama, sehingga jawabannya adalah ciri dan karakteristik bangsa. Soal nomor 8. Presiden dalam masa jabatan sebagai kepala negara mempunyai hak-hak istimewa yang biasa disebut sebagai hak: A. Menyatakan pendapat. B. Meminta keterangan pada dewan. C. Prerogatif. D. Inisiatif. Atau E. Kekebalan. Jawabannya adalah C. Hak prerogatif. Presiden dalam masa jabatan sebagai kepala negara mempunyai hak-hak istimewa yang biasa disebut sebagai hak prerogatif.
atau kewenangan istimewa presiden untuk memutuskan sesuatu yang maslahat tanpa meminta pertimbangan dewan lain.